Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini adalah video week 13. Kita akan masuk ke materi mass wasting ya. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke. Nah, mass wasting. Jadi kalau secara terjemahan ya sebenarnya pembuangan massa ya. Nah, akan tetapi di Indonesia itu sendiri banyak sekali istilah ya untuk kita menjelaskan berkaitan mass wasting. Apakah yang benar itu adalah mass movement, ataukah landslide, ataukah longsor, ataukah gerakan tanah atau longsoran? Nah, coba kalian pikirkan, mana sih sebenarnya yang akan digunakan, mana yang paling banyak digunakan terminologinya nih ya, berkaitan dengan mass wasting ini. Secara umum, kalau kita bicara mass wasting atau pembuangan massa ini gitu ya, nah ini adalah gerakan menurun dari massa batuan. Jadi batuan gitu ya, itu dia bisa turun ya, turun sepanjang lereng ya dalam hal ini. Debris itu ada batu, ada tanahnya ya, atau murni tanah saja. Dan penyebabnya itu adalah adanya gaya gravitasi. Dan landslide apalagi di Indonesia gitu ya, itu sangat sering sekali terjadi ya. Dan dia bisa menimbulkan banyak sekali bahaya dan kerugian gitu ya. Bukan hanya di Amerika saja ternyata ya, di Indonesia seperti landslide ini sangat dominan ya dibandingkan dengan bencana-bencana yang lain. Bahkan di Indonesia lebih sering terjadinya longsor ya dibandingkan tsunami atau gempa bumi ya. Nah, sebenarnya yang dipakai itu mass wasting atau landslide ya. Nah, kita akan cek. Jadi biasanya kalau mass wasting, mass movement itu adalah istilah yang lebih general ya. Landslide itu bagian dari mass wasting. Ini adalah faktor-faktor yang mengontrol terjadinya mass wasting. Ada faktor pengontrol dan juga ada faktor namanya pen-trigger. Trigger itu pemicu ya. Nah, di sini driving force itu adalah gaya yang menyebabkan longsor itu terjadi, yaitu akibat gravity atau gravitasi. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi seperti sudut lereng. Kalau makin terjal, lereng itu makin tidak stabil ya, bisa longsor. Relief. Nah, relief ini adalah ekspresi perbedaan dari elevasi yang tinggi ke rendah ya. Jadi kalau ada bukit lembah, reliefnya tinggi. Nah, itu bisa terjadi longsor juga ya. Atau ketebalan dari tanah. Nah, ketebalan tanah ini kalau tanahnya makin tebal juga makin tidak stabil ya. Kemudian orientasi dari bidang lemah ya. Nah, kalau misal dia bidangnya paralel gitu ya terhadap lereng gitu ya, itu bisa terjadi namanya longsoran gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada faktor iklim. Nah, faktor iklim seperti adanya es gitu ya, atau adanya air di sana itu juga bisa mempengaruhi gitu ya terjadinya longsoran. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada air juga ya. Jadi kalau air itu juga bisa ternyata mempengaruhi terjadinya longsoran. Kalau misal tanahnya jenuh oleh air gitu ya, itu bisa tidak stabil juga. Nah, kemudian ada presipitasi. Presipitasi itu curah hujan. Jadi kalau curah hujannya besar itu juga bisa membuat lereng menjadi tidak stabil ya. Oke, nah kalau freezing and thawing ini itu sebenarnya ada pembekuan dan pencairan ya. Freeze and thaw ini ya. Nah, kemudian biasanya ada di negara-negara yang iklimnya 4 musim ya, seperti itu. Kalau di Indonesia sih ya biasanya hujan yang lebat gitu ya. Nah, terus kalau vegetasinya dia jarang, dia juga bisa menyebabkan lereng tersebut menjadi tidak stabil. Itu adalah faktor yang mengontrol ya. Faktor yang mengontrol atau contributing factor ini ya. Nah, tapi juga ada trigger. Maksudnya gini ya, sebenarnya trigger ini mempercepat terjadinya mass wasting ya.
Jadi kalau misalnya ada lereng, tiba-tiba ada gempa, ya itu sebenarnya longsor bisa lebih cepat terjadi ya. Atau ada penambahan beban di atas lerengnya, atau ada yang ngekat lereng, biasanya buat bangun jalan nih ceritanya ya. Atau ada hujan yang sangat deras ya di sana. Oke, ini berkaitan dengan tenaga yang menyebabkan lereng kenapa bisa bergerak ya. Bisa diibaratkan seperti dalam fisika ada balok yang bergerak ya. Ada gravity, kemudian ada normal force ya, yang tegak lurus bidang. Ada shear force yang paralel terhadap bidang miring atau bidang lereng ini ya. Shear resistance berarti itu adalah gaya yang menolak atau menahan shear force ini ya. Seperti itu. Dan ini akan menjadi kekuatan dari tanah itu ya, untuk tidak bergerak. Tapi semakin terjal, berarti kita akan punya gravity yang akan kita punya shear force yang lebih besar ya, seperti itu. Kalau kita masih ingat di dalam perhitungan fisika ya. Oke, jadi ini adalah beberapa gaya pendorong, ada normal force, shear force gitu ya. Kemudian nanti ada shear resistance dan juga ada shear strength. Nah, ini sebagai kekuatan dari tanah ya, agar tidak bergerak akibat shear force ini. Nah, jadi shear force ini akan dipengaruhi oleh gravitasi. Semakin lerengnya terjal, ya tentu akan makin besar dan bisa lebih mudah untuk bergerak ya lereng tersebut. Relief ya, relief sekali lagi adalah perubahan elevasi yang dominan ya. Kalau ada puncak gunung ke lantai dari lembah ya, dasar lembah. Nah, itu semakin besar perbedaannya, berarti reliefnya kita bilang tinggi, dan itu juga tentu bisa menyebabkan longsor lebih intens ya, lebih besar. Kemudian ketebalan dari tanah ya, atau campuran tanah debris dengan batuan ya, atau juga batuan yang lapuk atau yang lepas-lepas, itu juga bisa mempengaruhi ya terjadinya longsor. Oke, ini adalah faktor yang mengontrol di dalam mesh wasting. Kalau kalian ingat di pantai gitu ya. Nah, di sini kan ada pasir ya, istana pasir yang kita bangun. Nah, itu kalau kita cek kok nggak bisa jatuh. Karena ternyata ada air, tapi airnya itu dikit ya, seperti dia hanya mengikat butirnya saja. Tapi beda cerita kalau pasir ini dia jenuh atau semua porinya terisi air. Maka air ini akan memberikan tekanan ya, tekanan air terhadap butir ini sehingga dia bisa runtuh dan dia tidak bisa membentuk istana pasir ini ya, seperti itu. Jadi air itu bisa menambahkan berat dari lereng ceritanya. Atau dia bisa mengurangi viskositas ya, kekentalan, nah, dengan mengurangi tegangan permukaan. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi kalau hanya films of water ya, hanya sedikit saja itu bisa bisa sampai membentuk istana pasir nih ceritanya ya, bisa kita bikin terjal. Tapi kalau airnya kebanyakan ya dia bisa runtuh ya. Nah, faktor pemicu tadi ya, ada akibat aktivitas seismik ya, hujan lebat, atau ada yang bangun bangunan di atas gitu ya, atau dia tidak adanya vegetasi ya, vegetasinya jarang karena tidak ada akar untuk mengikat tanah atau batu ya. Nah, kemudian klasifikasi dari mesh wasting ini ya, secara umum sih kita lihat ada yang mengalir ya. Nah, terus ada yang jatuh. Jatuh ini berarti dia sebenarnya tidak punya lintasan. Dia jatuh bebas aja dari original position. Biasanya ini adalah rockfall ya, jatuhan batu gitu. Kemudian ada slide. Slide itu gelinciran ya. Kalau flow itu aliran, berarti ada komponen air gitu yang bercampur dengan material lereng di sini. Nah, kalau slide atau gelinciran, kita lihat dia punya bidang gelincir ya. Dalam hal ini contohnya adalah translasi. Jadi dia tuh sifatnya seperti ini ya, paralel. Mungkin ini bidang perlapisan. Arah panah ini menunjukkan arah gerak ya. Ini seperti ada blok dari tanah atau batuan gitu ya, yang berpindah sepanjang bidang gelincir yang translasional ya. Kalau bedanya rotasional berarti dia bidang gelincirnya bukan paralel, bukan planar, tapi dia curve, lengkung gini. Jadi dia rotasi ya, terjadinya rotasi di sini. Kalau di sini langsung planar gitu ya. Nah, ini moving mesh-nya ya. Jadi dia bisa berpindah, rotational slide, atau sering kita sebut istilah bahasa Inggrisnya itu adalah slam ya. Nah, ini adalah jenis pergerakannya, ada aliran, slide, dan juga fall.
Jenis material yang bisa bergerak banyak ya, bisa dia bedrock, rock gitu, debris tadi ya. Debris itu campuran batu dan tanah itu ya. Terus rock gitu atau soil-nya aja gitu ya. Dan kecepatannya juga macam-macam ya, ada yang kecepatannya kurang dari 1 cm per tahun ya, kita sering sebut sebagai rayapan atau creep. Ada yang sampai bisa 100 km per jam seperti debris avalanche ya, yang sangat kencang sekali. Nah, ini contoh dari creep gitu ya, kemudian dan lain-lain gitu ya. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan gitu ya di materi berikutnya. Baik, sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.